Oke. Perkenalkan kami dari kelompok C, yaitu Portal Pembelajaran Interaktif e-Learning Mini. Dan ini adalah daftar nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Febrianto dengan NPI 1462300170. Kenalkan, nama saya Amanda Maulana dengan NBI 1462300234. Perkenalkan nama saya Rairi Ibnu Simalipah, NBI 1462300201. Perkenalkan nama saya Ahmad Fasli Hasan dengan NPI 001. Oke, ini bab satu pendahuluan, 1.1 latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, proses pembelajaran di perguruan tinggi telah bertransformasi dari metode konvensional menjadi berbasis digital. Mahasiswa baru sering menghadapi kesulitan dan memahami materi perkuliahan secara mandiri, terutama ketika materi tidak tersusun secara struktur dan tidak tersedia secara evaluasi mandiri. Beberapa platform e-learning yang ada seringkali memiliki fitur yang kompleks dan kurang intuitif untuk tahap awal pembelajaran. Portal pembelajaran kreatif atau e-learning mini hadir sebagai solusi untuk menyediakan media pembelajaran digital yang sorry, interaktif, mudah digunakan dan menyenangkan. Sistem ini memungkinkan mahasiswa mengakses materi kuliah, mengerjakan kuis interaksi dengan timer, menggugah tugas, dan memantau progres pembelajaran melalui grafik. Dosen juga memiliki akses khusus untuk mengunggah materi dan melihat hasil tugas mahasiswa. Semua data prototipe disimpan secara lokal menggunakan local stronger, sehingga sistem dapat dijalankan tanpa paket backend, mempermudah pengembangan awal dan pengujian konsep. 1.2 Rumusan masalah. Masalah yang diinginkan diselesaikan melalui pengembangan portal ini adalah sebagai berikut. Bagaimana merancang portal pembelajaran digital yang mudah digunakan mahasiswa baru, bagaimana menyediakan kuis interaktif dengan timer dan pencatatan skor otomatis, bagaimana membedakan hak akses mahasiswa dan dosen, bagaimana menampilkan progres belajar mahasiswa dalam bentuk grafik, dan bagaimana menyimpan data pada versi prototipe tanpa backend. 1.3 Tujuannya. Tujuan pengembangan portal ini meliputi membangun prototipe portal pembelajaran interaktif berbasis web, menyediakan fitur materi kuliah, kuis interaktif, unggah tugas, dan grafik progres, memberikan akses khusus bagi dosen untuk mengunggah materi dan memantau tugas mahasiswa, meningkatkan pengalaman pembelajaran mahasiswa melalui sistem yang mudah digunakan dan nyaman. 1.4 Manfaatnya. Manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah secara digital dan instruktur. Mahasiswa dapat mengerjakan kuis interaktif dan memantau skor. Mahasiswa dapat mengunggah tugas dengan cepat tanpa harus hadir secara fisik. Manfaat bagi dosennya. Dosen dapat mengunggah materi kuliah dan dosen dapat memonitor pengumpulan tugas mahasiswa. Dan manfaat bagi prodi studi. Program studi memperoleh prototipe e-learning internal yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dan yang terakhir, 1.5 ruang lingkup permasalahan. Ruang lingkup sistem ini dibatasi pada prototipe dengan fitur dasar sebagai berikut. Sistem menggunakan local stronger sebagai penyimpanan data sementara. Data hanya tersimpan di browser dan dapat hilang jika browser di reset. Fitur yang dikembangkan mencakup login, simulasi, materi, quiz, upload tugas, dan grafik progres. Tidak ada integrasi backend atau database eksternal. Bab 2, gambaran umum sistem. 2.1 deskripsi sistem. Portal pembelajaran interaktif adalah aplikasi web yang menyediakan berbagai fitur untuk mendukung proses belajar mahasiswa baru. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah menggunakan editor Markdown, mengerjakan kuis interaktif dan timer dan skor, mengunggah tugas, serta melihat grafis progres belajar. Dosen dapat mengunggah materi kuliah dan melihat daftar tugas yang dikumpulkan mahasiswa. Semua data disimpan di log storage.
sehingga sistem dapat dijalankan tanpa breakdown. Halaman login seperti ini. 2.2 Ruang lingkup sistem. Fitur utama yang tersedia pada sistem ini meliputi login simulasi dengan role mahasiswa dan dosen, dashboard untuk mahasiswa dan dosen, halaman materi kuliah menggunakan editor Markdown, quiz interaktif dengan timer dan skor, unggah tugas melalui forum input file, grafik progres, belajar menggunakan chart.js. 2.3 Stakeholder. Stakeholder sistem meliputi mahasiswa sebagai pengguna untuk mengakses materi, kuis, upload tugas, dan melihat progres dosen sebagai pengguna untuk mengunggah materi dan memonitor tugas mahasiswa. Program studi sebagai pemilik sistem yang dapat mengembangkan prototip lebih lanjut. Bab 3 analisis kebutuhan. 3.1 Analisis kebutuhan fungsional. Sistem harus menyediakan fitur berikut. Login dengan role mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dapat melihat materi kuliah. Dosen dapat mengunggah dan mengedit materi. Mahasiswa dapat mengikuti kuis interaktif. Sistem menampilkan skor kuis secara otomatis. Mahasiswa dapat mengunggah file tugas. Dosen dapat melihat daftar tugas mahasiswa. Sistem menampilkan grafik progres belajar mahasiswa. Bilangnya seperti ini. 3.2 Analisa kebutuhan usabilitas. Antarmuka sistem harus responsif dan nyaman digunakan. Navigasi harus mudah dipahami oleh mahasiswa baru. Warna dan tipografi harus mendukung kenyamanan belajar. 3.3 Analisis kebutuhan reliabilitas. Sistem harus tetap berjalan walaupun koneksi internet tidak stabil. Local storage memungkinkan data tetap tersimpan selama browser tidak dihapus. 3.4 Analisis kebutuhan performansi. Halaman web harus memuat dengan cepat interaksi, kuis, grafik, dan materi harus responsif. 3.5 Analisa kebutuhan keamanan. Login bersifat simulasi sehingga tidak menyimpan data sensitif. Upload file dibatasi jenis file tertentu untuk keamanan. Pengguna tidak dapat mengakses halaman role lain tanpa login. 3.6 Analisa kebutuhan skalabilitas. Struktur sistem dapat dikembangkan menjadi sistem e-learning penuh dan backhand dan database. Fitur tambahan seperti forum diskusi dapat diimplementasikan. 3.7 Analisis kebutuhan kompatibilitas. Sistem dapat dijalankan di berbagai perangkat dan browser modern. 3.8 Analisis kebutuhan lingkungan dan infrastruktur. Pengguna hanya memerlukan browser modern, tidak perlu instalasi tambahan, hosting prototip menggunakan Netlink. 3.9 Analisis kebutuhan manajemen data. Data yang dikelola mencakup data materi, skor kuis, progres, dan file tugas. Semua data tersimpan di local storage dan forum JSON. Bab 4 Perancangan sistem. 4.1 Arsitektur sistem. Frontend menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Library Chart.js digunakan untuk grafik progres. Editor Markdown digunakan untuk materi kuliah. Data disimpan di local storage. Prototype dihosting di Netlify. Dan berikut ada diagram arsitektur sistem. 4.2 Perencanaan proses bisnis BPMN. Alur bisnis meliputi login, navigasi mahasiswa, dan navigasi dosen. Mahasiswa dapat mengakses materi, kuis, dan upload tugas. Dosen dapat mengunggah materi dan memonitor tugas mahasiswa. Semua data disimpan di local storage. Dan berikut adalah diagram BPM mahasiswa dan dosen. 4.3
Perancangan interaksi. Interaksi mencakup tombol navigasi, forum login, editor Markdown, kuis, upload tugas, dan grafik progres. Antarmuka dirancang untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna. Dan ini halaman materi, halaman kuis, dan halaman upload tugas, dan grafik progres. 4.4 Perancangan antarmuka. Tampilan sistem dirancang modern, bersih, dan intuitif agar mahasiswa dapat belajar lebih efektif. Bab 5. Perangkat bantu dan metodologi pengembangan. 5.1 Perangkat bantu pengembangan. Visual Studio Code sebagai editor code, Live Server untuk preview, Chart.js untuk grafik, Markdown parser untuk materi, Netlib untuk hosting. 5.2 Metodologi pengembangan. Metode waterfall digunakan dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. 5.3 Manajemen proyek. Pembagian tugas tim mencakup pembuatan UI, kuis, upload tugas, grafik, progres, dan dokumentasi laporan. Bab 6 Penutup. 6.1 Kesimpulan. Portal pembelajaran interaksi berhasil dibangun sebagai prototype learning system, menyediakan fitur materi kuliah, kuis interaktif, upload tugas, dan grafik progres. Local storage memungkinkan sistem berjalan tanpa backend. 6.2 Saran. Pengembangan sistem selanjutnya dapat menambahkan backend, database, autentikasi pengguna, fitur forum diskusi, dan penilaian otomatis untuk tugas mahasiswa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.